Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Ada yang sama gak sih kayak aku? Karena akhir-akhir ini donat Kak Pingkan Mambo itu viral banget. Akhirnya donat-donat yang lain juga ikut berseliweran terus di FYP ku. Nah, salah satunya ini nih, donat susu yang super fluffy dan lembut, yang biasanya tersedia berbagai varian rasa. Dan karena di daerahku itu jarang banget yang jual, jadi donat susu ini aku buat sendiri di rumah dan hasilnya super fluffy dan lembut. Wah, ini cocok banget buat jadi cemilan, bahkan ide jualan terbaru. Jadi bagi yang penasaran, yuk kita lihat cara buatnya bareng-bareng. Step pertama, kita masukkan tepung terigu protein tinggi, ini sebanyak 200 gram. Selanjutnya, aku juga pakai tepung terigu protein sedang sebanyak 50 gram untuk mendapatkan tekstur donat yang lebih empuk. Setelah itu aku juga tambahkan 15 gram susu bubuk, 30 gram gula, dan kamu juga bisa pakai 1 gram bread improver jika kamu ingin donatnya tetap empuk dan lembut walaupun sudah berhari-hari. Tapi ini opsional ya. Nah, setelah tercampur rata, masukkan 1 butir telur dan 1 butir kuning telur. Di sini aku memang banyak menggunakan kuning telur untuk mendapatkan adonan yang super fluffy. Selanjutnya aku tambahkan 50 gram kental manis. Di sini aku memilih untuk mencoba kental manis dibanding susu cair karena katanya hasil donat akan lebih fluffy dan gurih. Lanjut masukkan 60-70 gram air dingin secara bertahap. Dan ini diaduk hingga membentuk adonan yang setengah halis. Nah, cukup kayak gini teksturnya. Jangan terlalu basah ya, karena nanti takutnya kelembekan adonannya. Selanjutnya masukkan 25 gram mentega atau margarin dan 2 gram garam. Nah, adonan ini bisa diuleni menggunakan tangan ataupun mixer. Aku sendiri memilih untuk menggunakan mixer agar lebih cepat dan gak pegel. BTW di sini aku menggunakan stand mixer dengan pengaduk tipe yang spiral untuk roti. Tapi karena ini adonanku itu terlalu sedikit, jadi sulit banget untuk tercampur dan akhirnya aku menggunakan yang bentuk padel kayak gini. Dan gak pakai lama, ini sekitar 15 menit aja menggunakan speed 3. Adonannya sudah membentuk window pane kayak gini. Ini tandanya adonan sudah kalis elastis dan siap untuk kita bentuk. Untuk berat adonannya aku pakai 42-43 gram. Selanjutnya bisa di-rounding untuk mendapatkan bentuk serta tekstur donat yang cantik. Oh ya, kalau adonan terlalu lengket, kamu bisa membalur tangan terlebih dahulu menggunakan minyak ataupun margarin. Ini untuk alas adonannya aku juga beri terigu, biar nggak ada drama lengket-lengket ya. Oh ya, untuk satu adonan ini aku bisa mendapatkan sekitar 12 pieces donat. Selanjutnya istirahatkan selama 30 menit. Jangan lupa tutup adonannya biar nggak kering. Dan setelah 30 menit ini masuk ke tahap selanjutnya yaitu digassing. Baluri terlebih dahulu dengan terigu biar nggak lengket. Lalu lakukan digassing bisa menggunakan cetakan atau rolling pin kayak gini. Pastikan udara dalam donat keluar. Setelah itu donat bisa dibentuk. Di sini aku pakai cara manual ya, yaitu dibentuk dengan menggunakan tangan aja. Tapi kalau kamu ingin bentuknya lebih seragam bisa menggunakan cetakan kok. Nah, resikonya kan bakal ada adonan yang kebuang ya. Jadi aku inisiatif untuk membolongi dengan tangan aja. Lanjut karena aku nggak pakai cetakan, jadi aku lakukan hal kayak gini biar adonannya hasilnya bulat. Setelah itu alasi dengan baking paper, atau bisa juga menggunakan alas donat yang anti lengket. Dan selanjutnya donat bisa di proofing sampai volumenya bertambah sekitar 2 kali lipat. Untuk waktunya sendiri, ini tergantung dengan suhu dan kelembapan di daerah kamu ya. Aku sendiri ini mendiamkannya sekitar 50-60 menit. Nah, sekitar 10-15 menit sebelum adonan ini selesai di proofing, aku sudah menyiapkan minyaknya terlebih dahulu. Nah, tips nih untuk menggoreng donat agar nggak berminyak, teman-teman bisa menggunakan minyak padat kayak gini ya. Untuk wajan ukuran 26 cm ini aku menggunakan sekitar 500 gram minyak padat. Panaskan menggunakan api sedang cenderung kecil hingga suhunya sekitar 150-160 derajat Celcius. Setelah itu baru kita goreng donatnya. Dan proses menggoreng ini menggunakan api kecil aja agar donat dapat matang merata sampai ke dalam. Nah, setelah bagian bawah donat ini kecoklatan, donatnya bisa dibalik dan goreng sisi selanjutnya. Nah, kalau adonan kamu bagus, akan ada white ring kayak gini. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu pas buat donat. Happy banget kalau ngelihat white ringnya bisa tinggi dan cantik kayak gini. Ini menandakan donatnya bakal lembut dan fluffy. Nah, setelah kedua sisi donat matang, bisa ditiriskan lalu hentak-hentakan sedikit agar minyaknya bisa turun dan white ringnya tetap kokoh. Lakukan proses ini hingga selesai ya. Dan ini donatnya sudah aku goreng semua. Lanjut bisa didinginkan terlebih dahulu sebelum diberi topping. Nah, untuk toppingnya sendiri, aku menggunakan topping gula donat dan juga susu dengan perbandingan 3:1. Ini untuk yang original ya.
Aduk rata terlebih dahulu, baru kita baluri di donatnya. Oh ya, pastikan gula yang kamu gunakan itu gula donat, bukan gula halus biasa. Karena kalau gula halus biasa, jika terpapar dengan udara ataupun minyak, maka akan basah. Jadi nggak cantik deh tampilan donatnya nanti. Nah, selanjutnya untuk rasa-rasa yang lainnya, kamu bisa tambahkan perasa powder. Untuk yang matcha, di sini aku menggunakan matcha powder. Selain gula donat dan susu dengan perbandingan yang sama dengan sebelumnya ya. Untuk bubuk perasanya sendiri, ini bisa disesuaikan dengan selera ya jumlahnya. Nah, ini yang matcha udah jadi. Selanjutnya untuk yang rasa taro, kamu bisa menggunakan pasta powder rasa taro. Sedangkan di sini aku menggunakan tepung ubi ungu yang sudah disangrai. Jadi teman-teman bebas ya untuk melakukan kreasi berbagai rasa-rasanya. Tapi setauku di toko bahan kue udah ada nih dusting donat yang udah ada rasa ataupun pewarnanya. Tapi balik lagi ke selera masing-masing. Sampai saat ini aku lebih suka meraciknya sendiri kayak gini. Karena rasanya bakal lebih mantap sesuai dengan selera. Nah, selanjutnya untuk yang rasa coklat juga sama prosesnya. Di sini aku menggunakan coklat bubuk. Untuk takarannya bebas ya, balik lagi ke selera masing-masing. Nah, lakukan proses ini sampai selesai. Untuk takaran yang aku buat ini, satu rasanya bisa mendusting donat sekitar 4-5 pieces. Dan ini dia donat susu aneka rasa siap untuk disajikan. Di sini aku punya rasa original, rasa matcha, taro, dan juga coklat. Kalau dikemas dengan kemasan personal kayak gini terlihat lebih cantik kan ya teman-teman? Cocok banget buat yang ingin jualan lebih premium. Dan sesi yang ditunggu-tunggu, kita cobain yuk donatnya. Untuk teksturnya sendiri, ini bisa dilihat ya, donatnya super lembut dan super fluffy kayak gini. Tuh, dia bisa balik lagi ke bentuk semula. Kuncinya ikuti resep dengan baik, uleni hingga kalis elastis, dan goreng dengan tingkat kematangan yang pas. Jadi yuk cobain di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.